Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, sekarang di samping saya ada mobil Honda Mobilio tipe E manual. Mobil ini juga digunakan untuk eh, kerja sehari-harinya ya. Nah, sekarang kita lihat kondisinya sekarang. Ini mobil tahun 2016. Jadi kita lihat sekarang. Untuk mesin Mobilio ini menggunakan mesin yang mirip dengan Honda BR-V. Nah, menurut pemiliknya, perawatan mobil ini tidak ada kerusakan-kerusakan yang signifikan ya. Jadi setelah digunakan hampir 9 tahun, mobil ini hanya perawatan rutin saja. Nah, menurut pemiliknya perawatan yang diremajakan baru kaki-kaki, itu pun tidak banyak sih. Jadi kita lihat ke dalamnya ya. Nah, sekarang ini bagian interior dari mobil ini. Interior mobil ini mirip dengan Brio, dan dashboardnya pun hampir mirip juga ya. Di mobil ini sudah menggunakan AC digital, audionya menggunakan GVC, lalu spionnya bisa diatur secara otomatis, tetapi belum pelipatannya masih manual. Sekarang kita nyalakan mesinnya. Nah, itu adalah suara ciri khas dari mesin-mesin Honda. Engine mobil ini menggunakan mesin 1500 cc, 4 silinder. Untuk mobil ini kursinya cukup nyaman ya digunakan jika di dalam kota maupun luar kota. Dan ini pun masih belum bisa diatur karena modelnya fix. Lalu ini juga ada 2 buah cup holder. Di sini juga ada 1. Rem tangannya masih menggunakan rem tangan tarik ya. Lalu di sini juga ada untuk power outlet. Dan ini ada beberapa penyimpanan. Material mobil ini masih menggunakan material yang keras ya. Tetapi mobil ini cocok untuk digunakan sehari-hari. Kilometer mobil ini sudah 89.000. Dari kilometer 89.000 ini belum ada pergantian part mesin yang mahal. Oh ya, di belakang pun AC sudah menggunakan double blower. Dan ini pun tadi ya terlewat, pengaturan AC ini sudah ada yang ke kaki, dan ini untuk di atas saja. Cukup lengkap. Dan ini pengaturan untuk suhunya masih menggunakan tombol-tombol fisik yang enak ya kalau disentuhnya. Mobil ini adalah salah satu mobil MPV yang menurut saya fun to drive untuk dikendarai sehari-hari. Handlingnya cukup nyaman. Jika di jalan rusak pun cukup empuk. Sekarang kita pindah ke bagian belakang. Ya, ini adalah posisi duduk di jok baris kedua ya, yang mana material di jok baris kedua pun masih sama, plastik-plastik. Dan posisi duduknya pun cukup nyaman. Jadi ini jarak legroom dari mobil ini ya, dari mengemudi saya, cukup luas sih kalau segini ya. Nah, ini kursinya pun bisa diatur sesuai keinginan kita, bisa di maju mundurkan. Lalu di sini ada 2 buah penyimpanan juga di bawah. Dan ini adalah mobil 7 seater yang mana bisa memuat hingga 7 penumpang. Tetapi ini di belakang belum diturunkan. Sekarang kita coba di belakang ya. Kayaknya ya sekarang. Ini bisa dilipat. Kita duduk. Sekarang ini kursi baris ketiga. Duduk di kursi baris ketiga ini rasanya kaki
tidak tersangga dengan cukup baik ya, karena entah kenapa saya merasa si kursinya itu ke belakang seperti ini, tapi rata-rata untuk di beberapa mobil pun untuk kursi baris ketiga memang rasanya kurang nyaman ya. Di baris ketiga ini ada 2 buah penyimpanan juga. Di sini ada 2 buah speaker, dan untuk AC dari baris kedua ke baris ketiga itu terasa ya dinginnya. Dan di baris ketiga ini cukup untuk 2 orang. Kursinya bisa diatur, tapi mentoknya segini mungkin ya. Ini adalah jarak dengkul saya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke depan. Sekarang kita kembali lagi di depan ya. Tadi ada yang terlewat, setir pun ini sudah bisa diatur ketinggiannya, tetapi belum bisa diatur jaraknya. Jadi baru bisa tilt tetapi belum bisa teleskopik. Nah, sekarang kita ada di bagian belakang mobil ini ya. Mobil ini sudah ditambahi 1 buah spoiler. Di sini ada lampu, lalu di sini ada 2 buah sensor parkir juga. Sekarang kita lihat ke bagian bagasinya. Membukanya cukup mudah ya. Bagasinya belum menggunakan power back door. Sekarang ini adalah bagasi jika jok baris ketiga dibuka. Untuk bagasinya muat 1 buah koper kecil, tetapi tidak muat stick golf ya, kecuali ininya dilipat. Tapi ya menurut saya ini cukup lah untuk keluarga muda ataupun keluarga yang memiliki anggota yang cukup banyak. Sekarang kita ke desain mobil ini. Menurut saya cukup bagus ya dari lekukannya, tetapi tergantung kembali lagi kepada selera. Ada yang menyukainya dan ada yang tidak, tapi bagi saya modelnya itu cukup baik ya. Dan ban mobil ini pun menggunakan ukuran 185/65 ring 15 ya. Mobil ini memiliki ground clearance yang cukup tinggi, tetapi nggak tinggi-tinggi banget ya, tapi ya cukup lah, asal jalannya rusak ya tidak begitu parah. Ya, sekarang kita mencoba untuk impresi berkendaranya ya. Impresi berkendaranya cukup nyaman. Sayangnya di sini tidak ada armrest ya, sedangkan kalau ada armrest mungkin lebih enak ya. Dan handling mobil ini pun cukup baik ya, karena mungkin ground clearance yang tidak begitu tinggi dan handlingnya pun ciri khas dari mobil-mobil Honda lainnya. Untuk feel berkendara mobil ini menurut saya jika digunakan di dalam kota untuk sehari-hari, salah satu mobil yang saya rekomendasikan, karena dengan bentuk mobil ini yang tidak begitu besar dan panjangnya pun cukup lah ya. Apabila Anda menginginkan mobil yang lebih simpel atau mungkin lebih kecil dari ini, bisa ke mobil Honda Brio, karena secara feel berkendaranya pun tidak begitu jauh menurut saya, hampir mirip-mirip, tetapi ini mungkin agak sedikit lebih empuk dari Honda Brio, dan kekedapan suaranya pun ini sedikit lebih baik ya bagi saya. Kita coba di jalan yang kurang bagus. Untuk kaki-kakinya cukup enak lah kalau untuk di dalam kota. Dan jika digunakan di luar kota pun, di jalan yang berbelok-belok, handling mobil ini akan sangat baik sekali. Mobil ini menggunakan penggerak depan
itu untuk lebih optimal dalam konsumsi BBM ya. Konsumsi BBM mobil ini sangat irit, bisa 1,15 atau mungkin jika dikombinasi kemacetan bisa kurang ataupun lebih, tergantung terhadap kaki dari pengemudi tersebut gitu. Apabila suka diinjak-injak maka akan lebih boros. Jadi kesimpulan mobil ini adalah mobil ini memiliki konsumsi BBM yang cukup irit, nyaman digunakan di dalam ataupun di luar kota, cukup membawa penumpang 7 orang, dan mobil ini jika perawatannya juga cukup terjangkau ya, seperti mobil-mobil lain pada umumnya, tidak ada yang aneh-aneh. Handlingnya pun cukup nyaman, secara interior pun cukup baik ya. Jadi bukan interior yang membosankan gitu bagi saya, tapi itu tergantung kembali lagi terhadap selera masing-masing. Ini adalah opini pribadi saya, tidak terafiliasi brand manapun. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.